Kalau Islam kan sudah sangat jelas ya bagi kita kenapa kita harus Islam. Ya karena Islam itu ada keberuntungan di dalamnya. Hanya ajaran agama Islam yang memberikan kemudian jaminan. Di samping jaminan itu, dinul Islam juga berkesesuaian dengan kehidupan kita sebagai manusia, dan isi daripada ajaran Islam itu berkesesuaian dengan akal kita sebagai manusia. Nah itu. Jadi Al-Quran mengatakan di dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian tentang Nabi Musa. Nabi Musa datang mengajak kemudian kaumnya untuk beriman kepadanya meskipun Nabi Musa sering disakiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Musa mengajarkan kemudian pengikutnya untuk menjadi Islam, menjadi Muslim. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Beliau mengajarkan kemudian untuk beriman kepada Allah, dan itu adalah ajakan untuk menjadi seorang Muslim. Lalu Allah mengatakan apa? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan tentang pencipta langit dan bumi, padahal dia telah diajak kepada ajaran Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa dia yang zalim ini? Mereka yang tidak menggunakan akal. Sudah bertemu dengan para apologet Islam untuk sebagai batu sandungan dan bentuk ujian, ya, untuk menguji iman mereka, ya harus berhadapan dengan umat Islam. Mereka sudah bertemu, mereka sudah berdebat, tetapi kemudian apa yang mereka lakukan? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka justru hendak memadamkan dinul Islam dengan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Nah, kita lihat kenapa kita harus Islam. Seperti yang diterangkan kemudian di dalam Bible. Ya. Untuk mendapatkan keselamatan, orang itu kudu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu kunci tuh. Jadi kita harus berpikir nih. Ya harus, ternyata rupa-rupanya kita harus hidup sebagaimana kemudian Yesus itu hidup. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, Ibrani 5 nomor 7, 2 Petrus 2 nomor 9. Semua ajakan-ajakan itu menjadi orang soleh. 2 Petrus 1 nomor 3, 1 Petrus 3 nomor 16, Yohanes 9 nomor 31, Titus 1:8, Kisah 10 nomor 2. Semua dalil-dalil dalam Bible itu mengajarkan dan mencerminkan keselamatan itu hanya diperoleh orang-orang yang soleh. Nah, untuk menuju kesolehan, wajib hukumnya orang itu melalui pintu, yaitu dinul Islam. Tidak bisa orang menjadi soleh kalau tidak menjadi Islam. Contoh, kita buka data Yohanes 9, mungkin ada yang bisa. Yohanes 9 nomor 31 misalnya. Ini kita apa istilahnya itu ya? Kita buka salah satunya aja ya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh lah yang didengarnya dan yang melakukan kehendaknya. Orang soleh. Kenapa harus Islam? Karena Allah tidak mendengarkan doa orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh dan yang melakukan kehendaknya lah yang kemudian didengarkan doanya oleh Allah. Itu dalil. Itu dalil, Bunda. Jadi kalau ditanya kenapa harus kenapa harus Muslim? Ya karena jelas hanya dengan Muslim lah kita cerminkan sebagai orang yang soleh. Ketika ada pencobaan pembunuhan terhadap Yesus, Ibrani 5 nomor 7, atas kesolehannya Yesus dibebaskan dari pembunuhan. Saya kira begitu.
Masya Allah. Terima kasih pencerahannya, Masya Allah. Itulah kenapa kita ini Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Epa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ada pertanyaan, boleh Bang Juma? Ya, silakan, Bun. Nih, saya di sini tinggal di luar sama Bunda Mila sama. Kita sama-sama berjuang fisabilillah untuk memajukan Islam, manuver. Siap. Ternyata kita ini dicap dengan Islam liberal. Memang kita tinggal di negara laknatullah, tapi kita tidak dengan mereka. Beda. Itu aku sakit hati kemarin Bang Juma. Ya. Kita dibilang Islam liberal. Apa? Aku bilang Islam liberal apa? Aku bilang, KTP Nederland, KTP Bunda Mila juga sama. Islam tidak ada liberal. Kita berjuang susahnya. Negara kafir di Eropa yang terima orang Rusia cuma Nederland. Waktu Suriah, orang-orang Suriah datang, itu aku berjuangnya Bang Juma. Aku setiap rumah orang Kristen aku minta sumbangan selimut dan baju. Waktu itu, waktu bulan musim winter. Kita berjuang. Kita berjuang itu minta sumbangan-sumbangan untuk membangun apa? Masjid. Kita sekarang udah punya kuburan sendiri umat Islam. Saya ikut di community orang Maroko, tapi saya nggak terima dibilang negara laknatullah, termasuk saya juga dengan Bunda Mila sama. Saya dikatain begitu, nggak bisa begitu. Saya bilang tidak, kamu nggak tahu perjuangan kita di sini orang Islam. Aku marah Bang Juma, tolong Bang Juma, tolong kasih pencerahan. Mungkin ada tuh orangnya tuh di bawah tuh yang dengar tuh, kita dibilang Islam liberal. Bun, tambahan sedikit Bun ya, ke Bang Zuma juga sama. Silakan. Jadi Bang Zuma, apalagi nih sekarang saya ada kasus kebakaran kan, LA itu habis. Itu mereka menistakan, termasuk kita kan nggak semua yang kena kebakaran itu orang Kristen atau orang kaya atau apa. Banyak teman kita juga ada beberapa dari Indonesia yang punya restorannya kebakar, yang punya rumah cuma satu juga habis. Termasuk saya, walaupun saya agak jauh, tapi khawatirnya kita akan berdampak sampai harus naruh sleeping bag di depan pintu, makanan emergency, koper yang udah siap dengan dokumen-dokumen. Nah itu syukurin. Iya. Alhamdulillah. Maksudnya ini laknatullah karena Gaza. Mereka nggak tahu perjuangan kita di sini. Soal Gaza ini melebihi, bukan saya mau mengangkat diri bahwa melebihi dari orang Indonesia, enggak. Indonesia government-nya, pemerintahannya mendukung. Sementara saya harus fight sama pemerintahan saya. Mereka tidak mendukung. Jadi bagaimana caranya kita untuk supaya perang ini stop? Dengan memboikot, dengan menebarkan bahwa ini tidak bagus. Jadi akhirnya dari semua kalangan berjuang untuk Gaza ini. Nah, sementara kalau lagi musibah ini, kenapa saya istilahnya tuh dijudge juga harus menerima, kita dihujat seperti itu. Kita harus menerima beban karena si presiden ngomongnya nggak senonoh lah istilahnya tuh. Saya bikin neraka Middle East segala macam. Lah kita orang yang nggak tahu apa-apa, yang ikut berjuang juga walaupun mungkin nggak seberapa dari orang-orang yang volunteer langsung ke Gaza, ke Palestine itu. Apa nggak ada secuil hati bertanya dulu sebelum menghujat, Bunda Mila gimana kabarnya LA, apakah selamat, apa ada yang ini? Nggak ada, langsung ngambil poin bahwa nih nggak lo ada tinggal tanya kabar kita, nggak ada, itu, malah nggak ada langsung tuh, Bang. menghujat kita mungkin nangis, nangis. Kalau Bang Zuma yang kasih ngomong, mungkin orang-orang ini sadar bahwa tidak semua orang yang tinggal di sini nih istilahnya tuh jadi nggak peduli sama saudara kita di negara lain yang lagi prihatin. Terima kasih Bang Zuma. Maaf ya, lagi emosi nih. Iya, sama Bun. Iya, Masya Allah. Jadi kemungkinan yang harus dipahamkan kemudian kepada teman-teman, yaitu apa itu liberal. Kan itu dulu yang harus dipahamkan. Kalau kita mengetahui ya terkait dengan disiplin ilmu yang mengkaji tentang liberalisme, ini berbicara mengenai
pandangan filsafat politik atau berbicara mengenai ideologi yang cakupannya adalah unsur-unsur politik. Dikaitkan dengan Islam, Islam liberal artinya orang yang Islam tetapi cakupan pandangan sosial politiknya lebih dominan kepada hal-hal yang memiliki prinsip atau hak asasi manusia yang mengedepankan kebebasan berbicara, kebebasan beragama, demokrasi, sekularisme dengan pandangan umum tanpa membawa simbol-simbol keagamaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai tuduhan Islam liberal, sebagian Muslim memang ada kesepakatan pandangan bahwa para orientalis barat itu memberikan sesuatu cakupan bahwa Islam itu akan menghantarkan kehidupan manusia kepada keterbelakangan. Orientalis barat itu belum memberikan ruang kepada Islam untuk memberikan kemudian sinyal terkait dengan Islam yang sesungguhnya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai barat melihat sisi positif tentang keislaman. Apalagi dengan adanya kejadian kemarin melahirkan sebuah spekulasi yang begitu banyak, orang membuat video-video piti-piti, ya, membuat adegan-adegan pendek seakan-akan bahwa kejadian itu pada awalnya sudah diramalkan oleh seorang pastor, oleh seorang pendeta. Sudah dibicarakan adanya orang yang menjadi misionaris di jalan-jalan yang menyuarakan kalau LA tidak berubah maka akan terjadi bencana di tempat ini dan seterusnya. Ada lagi selentingan yang kemudian membuat isu bahwasanya itu terjadi dikarenakan banyaknya orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhannya Kristen dan seterusnya. Padahal kalau kita cermati, video-video yang muncul kemudian itu adalah disetting, dibuat belakangan. Terjadi dulu baru mereka buat sehingga memberikan pesan opini bahwa kejadian itu adalah kutukan dari Tuhannya mereka. Padahal itu baru dibuat. Yang benar adalah ya bagaimana kemudian awalnya adanya upaya untuk mau menghancurkan kekuatan yang ada di Palestina. Itu yang saya secara pribadi melihat. Kemudian kita kembali kepada pertanyaan, Islam liberal. Jadi kalau orang berkata bahwa Islam itu pemeluk seseorang yang beragama Islam tapi dia punya prinsip liberal, artinya itu pandangan yang sejatinya menganggap bahwasanya orang ini lebih mengedepankan kehidupan ala barat daripada keislaman. Padahal tidak seperti itu. Ini yang sering terjadi. Banyak orang yang menggunakan simbol-simbol Islam tidak dikatakan sebagai liberal, tapi justru menghantam Islam itu dari dalam. Banyak yang kayak begitu. Menggunakan kopiah, baret merah, menggunakan kopi merah, menggunakan simbol Islam, baju koko, kemana-mana membawa-bawa nama Tuhan, nama Allah. Tapi pada hakikat prinsip keagamaannya justru jauh daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, sebaliknya juga ada yang kemudian tidak terlalu memperlihatkan kemudian simbol Islamnya, tapi girohnya terhadap Islam itu sangat luar biasa. Nah, jadi penilaian ini keliru kurasa kalau Islam itu disebut liberal ketika orang itu tidak memperlihatkan simbol keislaman. Ya samalah seperti Bang Suma ya. Banyak orang yang kemudian mengundang, yang mereka pikirkan begitu Bang Suma turun dari mobil menggunakan baju ustadz, pakai kopiah, pakai surban dan seterusnya. Ternyata yang datang penampilannya malah kayak pendeta. Nah, mereka berpikir, oh ini Islam liberal. Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa melihat tampilan seseorang lalu kemudian kita katakan bahwa ini adalah Islam liberal. KTP-nya aja Islam, tetapi pemikirannya itu lebih cenderung kepada hal-hal yang terkait dengan ideologi politik, filsafat politik yang kemudian berdasar terhadap kebebasan. Kemudian persetujuan dari hal pemerintah itu lebih utama daripada nilai-nilai agama dan seterusnya.
Saya rasa itu juga keliru. Sekira begitu, sahabat yang lain. Silakan. Terima kasih Gurunda, Disambit dulu, disambit. izin bertanya Gurunda. Sebentar, kita sapa dulu Ampi. Ampi ini Kristen. Halo. Ya, halo. Saya netral di KTP Kristen tapi saya netral. Oke Bang, silakan. Apa yang disampaikan? Bang Suma, selamat kenalan, salam kenal Bang Suma. Saya kenal Iya, Bang Suma salam lewat kenal Bang. TikTok Bang. Bang mau nanya nih, ini ada Silakan. tetanggaku ini. Dia, tapi sebelumnya saya tanya dulu pengertian jilbab itu apa Bang? Pengertian jilbab. Islam teroris. Hah? Hijab orang yang pakai hijab, Hijab. itu gimana? Jadi kalau berbicara mengenai hijab itu artinya orang yang menutup hal-hal yang kemudian menjadi hal yang diharamkan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Jadi hijab itu suatu penghalang di mana orang lain bisa melihat langsung sesuatu yang tidak bisa dipandang dari tubuh kita, itu disebut hijab. Penghalang atau yang memisahkan gitu. Apakah wajib Iya, ya? tabir. Bang? Wajib. Wajib. Gini Bang, pertanyaannya gini Bang. Iya. Ada tetanggaku hari ini jilbab, hijab, besok tidak, habis itu lusa hijab lagi. Itu gimana Bang? Ya, artinya dia jadikan hijab itu hanya sebagai trending, ya, sesuatu yang lagi tren sehingga dia ngikut, bukan karena iman. Karena kalau dalam Al-Quran berhijab itu atau menggunakan jilbab, misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu di ayat ke-59, bagaimana kemudian perintah untuk menggunakan hijab. Jadi kalau ada kemudian yang melepaskan kemudian menggunakan, ya kemungkinan mereka masih membutuhkan waktu untuk kemudian istiqomah. Sama seperti sholat, bukan hanya hijab. Ada orang sholatnya masih bolong-bolong dan ada juga orang yang sudah istiqomah. Jadi yang dibutuhkan dalam syariat Islam itu adalah sikap istiqomah. Bagaimana dia konsisten menjaga imannya, menjaga agamanya, menjaga auratnya dari pandangan orang lain. Sekira gitu. Oke Bang, terima kasih Bang atas Ya, pencerahan dan sama-sama. jawabannya Bang. Oke Bang. Nah itu Siap. saya Bang Julma nggak pakai jilbab, saya dibilang oten. Barusan saya tadi itu Ibu Eva, Bunda Eva oten ya, karena saya nggak pakai hijab. Tapi insya Allah saya pakai. Nah sekarang saya berterima kasih kepada Bang Juma dan Bunda Rahma, Bunda Mila semuanya yang telah menjelaskan. Biar yang di bawah itu mendengar kalau kita ini berjuang di jalan Allah juga. Sama-sama, saya sama dengan Bunda Mila. Sekarang saya permisi dulu, mau sholat subuh baru jam 5 pagi kurang 4. Oh subuh ya, oke. Iya subuh. Permisi Terima dulu kasih ya. Bunda Eva. Sama-sama. Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Siapa? Saya boleh bertanya lagi, Bang Zuma? Iya, silakan. Ya. Peta lembu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda Mila, bagaimana kabarnya Los Angeles, Bunda? Sehat-sehat? Alhamdulillah, udah mulai berhenti apinya. Alhamdulillah. Doain tolong ya, buat kepentingan Oke, bersama sebelum ya. turun. Ya. Peta Lompo apa kabar? Assalamualaikum. Baik, Bunda Rahma, Bunda Eva, dan semua teman-teman semua, gimana kabarnya semua? Sehat selalu ya. Teman-teman netizen di bawah perlu kalian ketahui ya, saudari kita ini Bunda Eva, Bunda Mila banyak membantu perjuangan API. Beliau di belakang layar banyak membantu ya Bunda Eva. Jadi teman-teman, kita semua ini sama-sama berjuang. Ya, dipunggawai oleh guru kita ya Bang Zuma. Silakan. Apalagi yang ditanyakan Bun? Ya, saya mau Atau nanya ini Oten udah selesai pertanyaannya Ampi? Masih ada satu. Oh, masih ada Oh, satu. duluan aja, Open dulu deh. Saya belakangan bisa. Iya, Bang Suma gini, tadi saya dengar dari Mbak Eva bahwa dia minta sumbangan dari orang-orang Kristen di Belanda dan uang sumbangan itu dibangun masjid atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Aduh, Bukan, salah Bang, salah. Salah. Kita minta sumbangan dibilang buat gitu. orang Suria yang waktu datang ke sini. Kita membangun masjid dengan hamlah, dengan sumbangan kita sendiri sama-sama orang Muslim. Nah itu.
Salah pengertian kamu. Tadi dibilang minta-minta sumbangan dari orang-orang Kristen. Jangan orang Suria yang baru datang. Dengar itu kamu, Oten. Beda conge. Pengungsian Oh, Suria yang diminta Untuk sumbangan, pengungsian. bukan untuk bangun masjid. Pengungsi Suria. Mengungsi Suria Oke. pertama kali Sama datang, dong. dia butuh selimut dan butuh baju. Nah, kita ketok-ketok tuh rumah-rumah orang-orang Belanda. Karena itu di musim winter. Kita juga orang Indonesia ini jualan duitnya buat mereka. Tuh. Maksudnya orang Belanda itu Muslim atau Kristen? Kristen kita minta baju. Karena di musim winter itu belum ada dana dari pemerintah keluar, baru masuk orang Suria. Kamu tuh mesti Iya, lalu- bisa milih Ya nggak minimal. apa-apa, sedikit Bun. Jadi gini, kalau kita meminta kepada orang Kristen berdasarkan Bible Lukas 6:30 itu, orang Kristen harus memberikan, bahkan biji pelernya kalau diminta pun harus diserahkan. Itu perintah. Mama Kenapa mau Iya. menghujat-hujat orang Kristen itu, Bang? Yang kami Jadi di sesat. dalam Lukas 6, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi kalau misalnya ada yang minta biji matanya, ya silakan aja minta. Kalau disitulah kita lihat apakah betul-betul ini Kristen mau menjalankan itu atau tidak, kan gitu. Iya, tapi ternyata banyak Bang Zuma, dia ngasih selimut. Kita butuh selimut dan baju itu aja. Waktu pertama Surya masuk ke sini. Nah, Lalu setelah kenapa mau jelek-jelekan orang Kristen, Mbak Eva? Nggak ada yang jelek-jelekan. Tidak ada. Ada Kristen di itu memang Indonesia di Indonesia ini banyak. polanya itu memang kayak gitu Kristen. Jadi seibarat sesuatu yang hitam tidak perlu dijelaskan lagi bahwa ini hitam loh, kamu harus percaya, nggak perlu. Hitam ya hitam, putih ya putih, coklat ya coklat. Terkait dengan Kristen, alam semesta yang kemudian menyuarakan keadaan Kristen itu kayak mana gitu loh Bang. Oh, jadi kalau butuh baru itu minta itu untuk uluran gitu. Kalau nggak butuh, Jadinya Oh, sedikit bukan. benci gitu ya? Itu bukan dari aspek agama itu. Hidup sosial itu tidak mesti lihat agama. hati nurani. Kamu tahu nggak, Oten? Anda Kamu punya harus hati nurani ya? Anda harus membedakan antara masalah agama dengan masalah kehidupan sosial. Ya. Kalau Anda mau mengatakan seperti itu, orang-orang Islam juga banyak yang membantu orang-orang Kristen. Nah, terus Iya, pertanyaan benar. balik juga kepada Anda. Kenapa banyak orang Kristen juga menghujat-hujat orang Islam? Jadi Anda harus membedakan kehidupan sosial itu dengan kehidupan keagamaan. Yang dikritik oleh orang-orang Muslim itu tentang masalah kitab Anda, cara penyembahan Anda. Jadi yang dibutuhkan Masalah itu hidup kehidupan sosial tidak ada beragama atau hidup masalah. bersosial, Bang? Yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini beragama atau bersosial, Bang? Iya, betul. Itu tidak salah Anda. Makanya saya bilang bedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan keagamaan. Yang dikritik oleh orang-orang Islam seperti Gurunda Suma dan semua para apologet-apologet itu tentang bagaimana Anda itu dalam meyakini seseorang yang notabene di Islam itu dipakai sebagai sesuatu yang sangat sakral. Contoh, ya, kamu mengatakan Isa itu dibunuh, kan? Sementara di dalam Al-Quran kami mengatakan tidak. Ya, kemudian masalah Tuhan, masalah Allah. Allah itu bagi kami itu adalah nama. Anda mengatakan bahwa itu adalah general name. Jadi bedakan antara sumbangan-sumbangan itu jangan jadi preming-preming di sini. Oh, jadi hidup beragama dan hidup bersosial beda ya? Bukan beda. Sebenarnya iya. Iya, Ya, lanjut. Bang Suma, lanjut. tolong ya Bang Suma ya. Saya minta dari Bang Suma. Iya. Silakan Guruda. Kalau Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin, berarti mencakup segalanya. Makanya di konsep Islam itu hablum minan nas. Harus kemudian memperbaiki hubungan kepada seluruh umat manusia. Itu kaidah prinsip dalam Islam. Itu perintah di dalam Islam. Jadi kami diperintahkan untuk menyebarkan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya apa? Rahmat itu bahasa Arab. Artinya kasih sayang. Artinya umat Islam diutus ke bumi ini untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh penduduk bumi. Itulah Islam. Setuju Bang. Jadi sosial itu hanya bagian kecil saja dari semua aspek.
yang menjadi kasih sayang terhadap alam semesta ini. Seperti itu. Tapi hari Natal dilarang, orang umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat hari Natal. Apakah itu lain dari perbuatan kasih? Ya, jadi gini saudara. Di Islam itu, karena dia adalah agama yang kemudian rahmatan lil alamin, maka di Islam dilarang mengucapkan satu ucapan yang tidak pernah kemudian menjadi sesuatu yang konkret. Artinya dilarang di Islam itu berbohong hal-hal yang sangat prinsip. Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kaziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Nah, sekarang kami mengucapkan misalnya selamat lahir Yesus tanggal 25 Desember, itu adalah sebuah kebohongan bagi kami. Karena kami tidak menemukan data Yesus itu lahir di tanggal 25. Karena akidah Islam mengajarkan jangan berbohong, jangan mengada-adakan sesuatu kebohongan. Maka bukannya kami tidak kasih, enggak. Orang Kristen harus mendudukkan kemudian bahwa agama Islam itu dilarang berbohong. Makanya mereka, saudara kami Islam, tidak mengucapkan Natal kepada kami. Tidak seperti kami, bohong boleh. Kan di Al-Quran. Kan gitu. Kan di Al-Quran ada sebut boleh berbohong. Kan ada jenis-jenis bohong kan juga kan di. Enggak ada di Al-Quran. Itu lagu melompat ya. Enggak ada dalam Al-Quran boleh berbohong, itu yang ada di dalam Bible. Filipi 3, Filipi 1 nomor 18 boleh berbohong. Itu bang. Kalau di Al-Quran mana ada tunjukkan dalilnya boleh berbohong di Al-Quran? Enggak ada. Enggak ada. Hanya di dalam pengajaran sosial, kehidupan sosial, Rasulullah mengajarkan kemudian 3 hal. Boleh menyenangkan istri, boleh mendamaikan orang yang lagi berseteru, boleh mengamankan orang yang dalam tekanan ingin dibunuh. Itu boleh. Di Islam itu boleh tuh 3 hal ini. Menyenangkan istri boleh. Misalnya saya lagi makan pahit, makanannya pahit atau terlalu pedas. Lalu saya mengatakan makanannya enak sekali hari ini mah. Padahal itu tujuannya hanya untuk menyenangkan. Itu boleh di Islam. Boleh. Tapi itu bohong 3 hal nggak? itu boleh. Bohong nggak bang? Itu beda. Itu berbeda. Kaidah kazab yang diterangkan dalam Al-Quran dengan kaidah itu bukan bohong. Arti dalam arti yang sesungguhnya yang dilarang. Seperti itu, saudara. Oke. Saya permisi dulu ya untuk semua Bang Zuma. Iya, silakan Bunda Terima Eva. kasih. Iya. Eva. Terima kasih Bunda Insya Allah, Eva. Bang Zuma kita undang di Komal Eva dan Mila. Belum. Progres. Progres. Promosi dulu. Progres. Iya. Oke, terima kasih. Saya turun dulu Iya, ya. sama-sama. Salam. Waalaikumsalam. Di Belanda. Waalaikumsalam warahmatullahi Belanda. wabarakatuh, Bun. Oh sama Pak, sama Bunda di sini. Ada juga Belanda di sini, tapi belakangnya Dayak. Belakangnya. Izin Gurunda. Iya, silakan. Alhamdulillah Gurunda dikasih kesempatan untuk berbicara. Jadi menyikapi ada waktu itu Gurunda mensyahadatkan orang Siantar Gurunda yang namanya Leonardo itu, Marga Sinaga itu Gurunda. Iya, ingat. Berketepatan alhamdulillahnya beliau ini termasuk satu kampung sama saya Gurunda di Kabupaten Simalungun daerah Serblawan Gurunda. Jadi apakah ini Gurunda yang mau kita pertanyakan pembinaannya Gurunda? Karena semalam itu beliau ada bertemu sama saudara kita juga bercerita kepada saya masalah pembinaan akidah awamnya, istilah akidah apanya Gurunda udah mungkin ada langkah apanya Gurunda, langkah untuk pembinaannya itu Gurunda. Mohon petunjuknya Gurunda. Karena beliau semalam itu mengatakan bahwa untuk pelajaran tentang dasar-dasar Islam itu belum ada sampai gitu Gurunda. Oh iya, baik. Silakan. Ini ada ketua API di sini, silakan. Ahi. Jadi untuk si Leo, kita kemarin itu udah koordinasi Bang.
dan kita minta kesediaannya untuk kita lakukan pembinaan di Medan selama 2 minggu. Tapi kemarin itu dia bilang nggak mungkin kalau untuk 2 minggu karena dia berladang ya, betul ya berladang ya Bang? Betul Ayahanda. Nah kemudian adanya yang mengurus dia di sana itu mengatakan bisa dikasihkan pembinaan gitu Bang. Makanya kita juga kemarin itu juga dia baru siap disunat. Kita masih nunggu sembuhnya. Lanjut dulu Ahi. Saya ada telepon sebentar. baik. Lanjut. Kita lagi nunggu dia sembuh. Siap, Guru. Dan kalau udah sembuh memang mau kita pertanyakan lagi Bang. Ini gimana dengan sunatnya udah sembuh apa belum? Bang? Ayahanda udah sembuh Ayahanda, cuman begini Ayahanda. Semalam itu kita undang ke majelis kita, berketepatan ada majelis kita di sini, dan beliau itu memang bersedia. Yang kita takutkan begini Ayahanda, dalam pembinaan ini saya takutkan itu kita bercampur baurnya, campur tangan kita dalam pembinaan Gurunda, dasar-dasar apanya ini itu. Jadi mohon izin kalau memang seandainya diperbolehkan dari Afi itu sendiri bahwa beliau nanti silaturahim kemari sekaligus kita ajak untuk memahami tentang dasar-dasar. Mungkin itu. Bang, Ya. mungkin dibicarakan di belakang aja ya Enggak. sama Itu Abah. tapadol lagi. Enggak ada Host, masalah. mohon izin saya turun ya host. Udah selesai pertanyaannya, nggak ada masalah. Saya tanya dulu Bang, jangan dulu turun. Nah, itu judulnya Paulus penyesat. Menurut kamu gimana Bang itu sebagai seorang Kristen tuh? Apa kau juga tidak mengimani Paulus? Itu judulnya, Bang. Tolong tanggapi. Jangan dulu. turun dulu, nantilah turun. Haha, takut dia ditanya tentang si Paulus. Oke, kita sapa Guru Slamet. Selamat pagi Guru Slamet, selamat siang. Halo, selamat siang. Kristen Bang, Muslim. Islam. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda Rahma, biar saya juga turun Bunda Rahma. Nanti banyak saudara-saudara kita juga yang ingin juga naik kan gitu Bunda Rahma. Iya Bang, kalau sebentar Bang, dikit kalau ingin berkomunikasi tentang itu via WA aja Bang. Ya. Saya kirimkan nomor WA saya ke Siap. DM ya, Bang Petir Siap. ya. Siap, nanti abang siap, kontak Ayahanda. saya ya. Siap Ayahanda kalau begitu. Terima kasih Bunda Rahma atas kesempatannya. Iya Bang, Salam biar sama Gurunda. Terus terang aja saya senang sama Gurunda ini ketegasannya dalam menyampaikan tentang hukum-hukum Islam itu luar biasa. Kami cukup bangga atas itu. Insya Allah. Jadi Iya, terima Bang. kasih Sama-sama. sedikit sebelum Mana si Ampi itu? Ampi tadi mana itu? Mau dia bilang Islam teroris tadi. Turun dia. Mungkin sekedar saya memberikan Siap. masukan ya aja. Begini. Siap. Tadi kan mengatakan ada yang saya tangkap kata-katanya takutnya kalau kita bersama-sama dan mereka dengan bercampur gitu kan. Kemudian terjadi bagaimana Iya, ya. iya. Nah, saya berpikir begini, ada masalah orang mualaf itu bukan cuma tanggung jawab API. Tapi adalah tanggung jawab kita semua umat muslim. Nah, oke Bang Petir barangkali di tengah ada di situ. Mungkin bisa kepada para imam atau guru mengaji yang ada di situ arahkan langsung bahwa ini saudara kita ini baru mualaf, dia masih mau belajar begini. Nah, saya yakin dan percaya guru yang ada di sekitar situ walaupun dia orang bukan API ya, itu mungkin akan memberikan pelajaran khusus buat dia gitu. Jadi Bang Petir sampaikan kepada teman-teman di Simalungun ya, si mana? Bukan di Serbalawan. Iya, Simalungun daerah Serbalawan itu. Ya, itu Bang sampaikan kepada imam-imam yang atau guru mengaji bahwa ini ada saudara kami yang baru mau mualaf, sekiranya mungkin bisa dibimbing untuk itu. Jadi kalau kita mau ketergantungan dengan rekan-rekan APII itu masih kita keterbatasan personil ya. Jadi peran sini apalagi dari Ketua PPI Medan sudah mengatakan diarahkan tapi tidak bisa karena faktor pekerjaan, ya mungkin kita dengan kearifan lokal dengan yang ada di sekitar situ bisa kita bantu mereka. Gitu aja barangkali saran saya, Bang. Siap. Siap Mas Peta, insya Allah mudah-mudahan kita juga
ikut andil dalam bertanggung jawab atas saudara kita ini. Ya mudah-mudahan mohon dukungan dari para apologet. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa juga membantu atas saudara-saudara kita ini. Terima kasih atas petunjuknya saudara-saudaraku. Bunda Rahma, terima kasih kesempatannya. Bang, nomor WA-nya. Iya bang, Siap, nomor siap, rekening Abah. Salam sama Gurunda Juma, Bunda Rahma. sama Siap bang, siap bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi DM Abah ya bang ya, biar bicara di belakang layar. Solusinya siap. gimana? Makasih. Bunda Rahma, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana bang Guru Selamat? Apa Ya. yang ingin disampaikan? Saya cuma mau kasih sedikit masukan nih. Jadi kan sekarang nih udah mulai ya hampir tiap hari saya menyaksikan banyak mualaf-mualaf baru. Ya, Bang. Kalau Alhamdulillah. boleh sih nanti secara bertahap PII juga menyusun semacam panduan-panduan dasar ya, contoh. Jadi pada para mualaf yang baru itu kan umumnya mereka masih awam ya, maksudnya membedakan ada pemahaman Salafi, Wahabi, NU, Muhammadiyah. Nah itu kalau bisa sejak awal juga ditekankan untuk mereka itu lebih fokus untuk belajar Islamnya dulu. Jadi jangan terjebak sama kelompok atau apapun ya. Karena kan itu sebetulnya hanya ada di cabang-cabangnya, bukan di masalah yang prinsip. Tapi itu ada baiknya juga ditekankan sejak awal, ya. Karena kalau sejak awal itu mereka sudah mungkin terlibat ke satu kelompok, sementara mereka nggak tahu historis perbedaan-perbedaan yang. Oke bang, kita udah tangkap itu. Pak Peta ditanggapi sedikit. Dan mungkin kita akan lanjut kepada masalah diskusi bang ya, ini karena ini diskusi lintas agama bang ya. Itu Oke, Bang. teknisnya Bang di belakang Slamet. layar aja. Bang Slamet, terima kasih. Itu sebuah saran yang sangat bagus. Cuma perlu kita ketahui, di API ini tidak ada yang berafiliasi kepada satu organisasi. Ya, kita di sini Islam. Adapun masalahnya seperti itu kan tergantung nanti pada proses pembelajarannya. Nah, kita punya cabang-cabang API di seluruh Indonesia sudah ada semua. Walaupun barangkali secara keseluruhan belum bisa terjangkau. Makanya tadi saya sarankan kepada Bang Petir ini agar jangan terpaku pada berharap kepada API semata gitu. Karena kita keterbatasan sarana dan prasarana dan personil gitu. Jadi kalau masalah itu Pak mungkin perlahan-lahan Pak Guru Slamet ya, kita akan arahkan seperti itu. Yang jelasnya kita akan mengajari mereka bagaimana Islam yang baik. Itu aja kuncinya, karena kita di sini di API ini bukan kita berafiliasi kepada satu organisasi, tetapi di sini kita mengatasnamakan adalah Muslim ya, Islam secara keseluruhan. Ya, itu aja Bang Slamet. Tapi Oke, itu aja, Bang. Itu sarannya bagus ya. Makasih. Oke, lagu Bunda. Terima kasih Pak Peta. Jadi gitu bang ya penjelasan dari, boleh nih kan salah satu pengurus dari API itulah yang disampaikan bang ya. Oke, kita naikkan Kristen ya. Kristen yang mau naik diskusi silahkan ya, permintaan. Ayo. Ada banyak Bun, cadangan kita Bun di bawah. Ya tapi mereka Islam. Cari yang Kristen dulu pada diskusi. Kristen. Ini apa? Kita nanti kalau memang dia ini kita kasihlah hadiah. Kok nggak apa-apa kok. Kalau mereka baik itu memang benar bertanya atau berdiskusi gitu kan. Benar nggak Bun? Betul. Jadi kita juga karena kita sayang lah sama mereka, makanya kita sampai buang waktu ya, istilahnya itu buang waktu lah kesini Bang Zuma semua itu Iya. memberi nasihat. Coba kalian di gereja mana ada dapat ilmu seperti segini banyak gitu kan? Betul. Kita sapa Bun. Pardi sayang. Assalamualaikum. Selamat siang Kristen Muslim. Waalaikumsalam Muslim. Oh silakan apa yang disampaikan bang?
Ayo naik teman-teman Kristen ya. Hah? Sorry ini. Salah tekan tadi. Oh, kepencet Bang. Oke Bang ya. Terima kasih saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman yang aku follow, oten kan banyak sekarang aku follow. Aku dekat Undang. Pipi, ada Pipi. Pipi kemana naik Pipi? Ya, mana? Naik pipi, ada Gurunda. Iya, petir badai siapa ini? Tunggu sebentar. Pipi terus siapa lagi nih? Grup ini. Laga Lempong. Dalan Palu, Bunda Rahma, Ustadz. Elang hitam, orang kita kali ya? Iya. Siapa lagi nih? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Haji Oke, ya, Yesus. Kita naik. AE di situ udah di blacklist. Nggak ada ilmu itu Edis. Iya. Cuma Papa jahat, tongor. jangan ya Bun, Papa jahat. Yang punya inilah sedikit orang-orang Karesteng. Waduh, jangan itu orang TBC. Kita ketularan. Iya benar. Ada noten-noten. Ayo teman-teman Kristen. Mungkin Gurunda masih telepon dengan ini ya. Mumpung dengan ada, Presiden. ya. Mumpung Gurunda ada sampai Bunda Rahma nih scroll cari Oten. Ya saya yang scroll. Saya kan asisten. Posisi ini saya asisten. Saya juga saya baru ketemu nih Bunda Mila ini sekaitan dengan peristiwa di Los Angeles. Bun, itu tempatnya Bunda dengan kebakaran itu dekat atau 30 jauh? 30 kilo. Oh, aman lah insya Allah. Tapi percikan abunya nyampe. Jadi mobil saya warna hitam kan. Waduh, Tapi yang bisa saya mau tanya ditulisin. nih Bun, benarkah itu ada bola-bola api tuh Bun? Enggak ada. Serpihan kayak hujan, bukan kayak hujan. Kayak itu loh, kita suka zaman kecil dulu main Kayak meteor, kembang kayak api. meteor. Bukan, kayak kembang api yang kita pegang, serpihan-serpihan begitu, ya benar itu. Oh ya itu wajar. Tapi kalau yang terakhir datang kayak meteor-meteor bohong itu. Udah gitu ada Ya masjid itu besar makanya yang kan enggak lagi berseliweran tuh di media sosial tuh bahwa seakan-akan itu bohong. ada bola-bola api katanya. Netizen belum ada Oten. Masa Bagian kita harus udah diem? Belum ada Oten di bawah. Masa kita diem? Ya kita harus Ini ngobrol satu lah. Oten ini satu yang masuk ini. Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gue pikir Tahu nggak, Oten Bun? lo. Aku dimarahin si Bang Imbrus. Katanya kenapa manggil Imus? Lah nama dia ketutup sama judul. Gimana gua mau manggil Imbrus? Nah sekarang kan jelas namanya Imbrus. Beliau kan Udah gitu, orang baru Imrus, dimaklumi. Abu ya, assalamualaikum. Ayo teman-teman Kristen ya, yang ini, yang udah gitu Bun, Kristen, Bang ayo. Imbrus ini kita ditinggal berdua. Akhirnya dia aja yang ini bagus sih. Bunda Rama ketiduran ternyata Bang Imbrus. Kita tadi pagi ditinggal. Tapi lucu nih Bros. Jadi judulnya kali ini kita, ya kenapa? Kuah kecalemku ya kan tadi. Bisa. Bun, tarik Tadi tuh saya Bun, udah si Butar Mudar. menyampaikan salam sama Bang Si Juma Butar tadi. Mudar, oh private dia. Udah Banyak 3 congok kali di ya bawah. kan, belum ada itunya juga ini. Aduh. Nah, ini Pakai bahasa Bang Imrus Bugis, Pak. sebentar, saya mau ngomongin orang di bawah ini. Si Modar ini, Modar Butar. Lo bisa bisa ini aja. Oh, Abuya naik, Abuya. Abuya suruh naik ke komal kita. Seru banget kali ya. Gitu. Jadi jangan cuma nyoret-nyoret di bawah doang. Naiklah sini ke atas mumpung ada Gurunda. Ya toh? Nah, ini mungkin nih. Indatu, Muslim Kristen. Selamat Assalamualaikum, siang. saya Muslim, Bunda. Oke, apa yang disampaikan Bang? Oke, baik Bunda. Saya mohon diberi waktu 1 menit 15 detik aja Bunda.
Karena Silakan. saya mau sampaikan ini terkait dengan anak-anak kita Muslim. Mungkin di sini ada Bang Zuma. Semoga momen ini bisa mendapatkan jawaban cerdas dan menjadi pembelajaran bagi kami Muslim-Muslim. Yang pertama begini Bunda, kita kalau lihat kurikulum sekarang ya, bahwa dalam dunia pendidikan itu disebutkan Kristen itu adalah salah satu agama samawi. Dan ini terpatri dalam anak didik kita sekarang, dalam anak-anak Muslim. Ini perlu diluruskan. Mungkin di sini saya bisa bertanya dan nanti ada jawaban yang bisa kita cerdasi. Itu pertama. Yang kedua, di mana terkait dengan Injil, karena masih dalam pikiran masyarakat kita sekarang ini, khususnya di kalangan Muslim, khususnya lagi di kalangan pendidik, diajarkan bahwa Injil itu merupakan kitab sucinya umat Kristen. Nah ini juga perlu diluruskan. Kedua, ketiga, di mana beda antara agama Kristen dengan agama Nasrani? Kalau dikatakan bahwa Kristen tersebut, saya belajar banyak di Komal Muslim di sini, karena tidak semua Muslim itu dia taat beragama, paham terhadap agama, tetapi tidak paham terhadap kristologi, dan ini menjadi penyesatan di lingkungan masyarakat. Maka mohon penjelasan sejelas-jelasnya Bunda Rahma dan Bang Zuma atau teman-teman yang lain. Yang mana yang dikatakan Kristen, yang mana dikatakan Nasrani? Apa hubungannya Kristen dengan Nasrani? Berikutnya, kenapa dalam kurikulum kita di negara kita itu masih disebutkan, masih disebarkan bahwa Injil tersebut kitabnya umat Kristen? Dan kenapa dikatakan Kristen itu merupakan salah satu agama samawi? Nah ini mohon teman-teman di bawah ya, mohon teman-teman di bawah untuk mendengar, dan ini bisa kita jelaskan kepada anak-anak didik kita agar tidak terjadi penyesatan secara masif dan sistematis. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih ya pertanyaannya. Nanti ditanggapi oleh Gurunda, mungkin udah teleponan atau Bang Peta. Kita sapa dulu terlebih dahulu ya. Wardi Jemi, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Wardi Jemi, aduh mama gimana? Mungkin Gurunda masih ini ya, masih teleponan. Pak Peta, silakan Pak Peta mau menanggapi. Kalau ya, makasih Gurunda, ya. masih ini ya, masih itu ya. teleponan. Saya cuma satu yang saya mau tanggapi, nanti selebihnya barangkali 3 pertanyaan itu dijawab oleh Gurunda ya. Saya cuma mau sedikit memberikan penjelasan ke pertanyaan yang pertama ya, tentang kurikulum dan pemerintah menarasikan bahwa Kristen itu agama samawi, kemudian kitab Injil ya, bukan begitu ya, kurang lebih ya Bang ya, Bang ini itu ya. Betul Bang. Oke. Jadi kita harus melihat posisi Bang, antara pemerintah khususnya ini dalam hal ini adalah menteri agama ya, atau menteri pendidikan, karena itu kan masuk ke ranah politik. Jadi kalau kita mau menjelaskan di sini itu bukan ranah kita sebenarnya. Jadi kita abang harus membedakan antara pure masalah agama dengan politik, karena negara kita ini adalah negara yang multi ya, etnis, agama dan sebagainya. Itu lebih kepada menjaga solidaritas serta kerukunan antara umat beragama. Nah, terkait masalah pertanyaan yang kedua, mungkin barangkali Bang Suma nanti yang bisa 2, 3, 4 itu mungkin Gurunda yang bisa lebih menjelaskan lebih detail. Jadi saya pikir pasti saya yakin dan percaya Abang tahu sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, izin Bunda Rahma, terkadang kita Sebentar Bang, sebentar udah dijelasin biar Gurunda kalau ada sebentar ini ya. Jadi gini, udah jelas itu Kristen itu bukan agama samawi ya. Setiap udah berkali-kali disuarakan oleh Gurunda ya, setiap kita diskusi sering tuh disampaikan oleh Gurunda. Jadi saya himbau ya kepada netizen, teman-teman, saudara adik-adikku, saudaraku, sahabatku, tolong disimak kalau ada diskusi di komal-komal gitu loh. Setiap hari tuh, hampir setiap hari disuarakan tuh ya, Kristen bukan agama samawi. Dan itu dibuat oleh si Paulus ya, Paulus yang membuat itu Kristen, jadi bukan agama samawi. Agama samawi itu agama dari langit, dari Tuhan. Ya, seperti kalau di Islam itu di surah Al Imran ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Itu ada konfirmasi dari Allah, legalitas dari Allah. Tapi Kristen enggak, itu agama yang dibuat oleh manusia, agama ardi, agama bumi, dibuat oleh Paulus. Itu singkatnya ya, karena Gurunda sibuk, mungkin Gurunda akan lebih terperinci. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Peta tadi, ya itu ranah-ranah apa ya, pemerintah di Indonesia ini kan kita berbagai macam agama Bang, jadi kita enggak usah masuk ke situ ya, itu pemerintah yang punya otoritas di sana. Apalagi satu Bang ya, ini singkatnya aja ya, mudah-mudahan Gurunda dengar dan akan menjelaskan. Apalagi satu? Izin Bunda Rahmah, saya karena bergerak di bidang pendidik ya, bergerak di bidang pendidikan. Kalau dikatakan bahwa itu sebentar. Kalau abang di situ, ranah abang di situ ya bolehlah abang suarakan ke atas. Kami sekedar hanya berseru lewat komal-komal ini ya, lewat betul. diskusi-diskusi Bang. Izinkan saya sedikit saja, karena saya untuk mendapatkan ruang dan tempat seperti ini sangat sulit sebenarnya. Ketika kita naik nanti akan diturunkan karena kita dari Muslim gitu. Karena saya lihat ini adalah pembodohan secara masif dan sistematis. Kalau dikatakan tadi oleh Bang Peta, bukan tidak saya terima bahwa ini ranah politik. Saya pikir ini bukan ranah politik. Ini adalah ranah ketidaktahuan dan kediaman kita selama ini. Nah, kalau ini kita diam dan kita menganggap biarlah karena ini ranahnya politik, sampai kapan ini akan meracuni pikiran anak-anak kita ke depan. Anak saya saja ketika kita tanyakan, anak saya aja yang di kelas 4 merasa ibtidayah, saya coba tanya, nak coba sebutkan nama-nama agama Samawi. Saya bantah, mereka tidak dengar. Kenapa? Karena dalam kurikulum, ya, dalam persepsi guru-guru kita di sini bahwa Kristen itu dianggap agama Samawi. Ya mungkin gini Bang. Oke Bang, di sini ranah dialog lintas agama ya. Oke silakan. Jadi begini tadi yang saya katakan itu bahwa kan yang kalau memang siapa Indi itu ya, itu kan ada ranah yang bisa Bapak pergunakan, membuat surat keberatan kepada kementerian ya. Karena kalau di sini kita pun berbicara seperti itu hanya sekedar pencarian secara moral, dan itu sudah seperti yang tadi Bunda Rahma katakan, udah berulang kali ya, sementak dari WA sampai kemana pun, sampai ke itu selalu katakan bahwa agama Kristen itu bukan Samawi. Itu kan dalam konteks kita berdiskusi di sini ya Bang ya. Tetapi ada ranah-ranah memang yang notabene masuk ke ranah-ranah politik ya, ranah politik, dan itu sudah tegas di API ini kita tidak bisa berafiliasi kepada politik. Ya, sama tadi pertanyaannya ada Guru Slamet mengatakan bahwa apa tadi itu yang dikatakan Guru Slamet, yang kurang lebih itu nggak bisa kita bicarakan di sini. Ada ranah. Oke, baik bentar Pak. Pak Indo ini. Sebelum saya turun 10 detik sebelum saya turun, itu ada beberapa pertanyaan saya tadi yang belum terjawab. Yang maksud saya di sini, pendidikan gitu loh. Ya, yang maksud saya tadi, saya tidak mencari solusi di sini, tetapi yang saya inginkan adalah ada daripada kristolog itu yang memberi pemateri. Itu tiap hari, Bang, itu tiap hari disuarakan oleh guru kami, Gurunda itu tiap hari. Iya, kita betul. Artinya begini loh Bunda, tolong jangan dulu dipotong pembicaraan saya. 10 detik saja. Coba kita berdamai dulu. Coba 10 detik saja. Karena kan selama ini Komal yang kita munculkan khusus untuk memberi membantah daripada alasan-alasan Kristen. Nah, ada hal yang paling signifikan yang saya sampaikan tadi, yang paling mendasar. Itu maksudnya saya kalau bisa berbicara dengan Bang Zuma nanti ada satu waktu, misalnya waktu tertentu yang khusus membahas dan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari Muslim. Nah, itu yang maksud saya Bang Peta. Ya, jadi ada waktu-waktu. Bang, sebentar, Bang, sebentar. Sebentar. Kenapa? Sebentar Bang ya. Ini Komal nggak boleh kita monolog. Pertama nggak boleh kita monolog hanya membahas Kristen. Nggak boleh ya, kita membahas agama orang tanpa ada oten di atas. Jadi kita itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan arah kemana diskusinya. Gak boleh kita hanya Muslim dengan Muslim saling bertanya. Itu kajian, bukan ranah dialog
antar agama ya. Ini kan kembali dialog antar agama Bang. Jadi kita nggak bisa atur mesti begini mesti begitu, enggak. Ini sesuai dengan apa yang diskusi yang berlanjut gitu loh. Nah, jadi solusinya ya simak aja apa yang sedang didiskusikan. Intinya hampir setiap hari itu dibahas. Saya aja tanya tadi ya, kenapa harus Islam? Nah itu kan sudah ilmu di situ. Kenapa harus Islam? Kita nggak boleh monolog membahas kekristenan, harus ada oten di atas diskusi gitu loh. Itu Bang, karena kita akan apa ya memframing gitu keimanan mereka. Jadi harap dimaklumi juga Bang ya, jangan apa ya aku bilangnya, jangan semua menyandarkan kepada kami ya, apologit ini kepada Gurunda, jangan. Beban kami sudah berat, beban Gurunda sudah banyak. Jadi tolong kerjasama. Jangan semua dibebankan. Bapak kan di bidang pendidikan ya. Mungkin ada solusi yang Bapak ini. Kalau secara apa namanya ya, seruan edukasi sudah kami lakukan, terutama Gurunda ya siang malam tuh menyampaikan Bang. Itu aja ya. Jadi mungkin tolong kita saling bahu membahu. Anda di bidang Anda Oke, ya baik, sampaikan. Bunda Rama, izin saya turun, Ya, Bang. izin saya Ya, turun. Bang. Ya, cuma saya Terima kasih, menyampaikan Bang. aspirasi tadi. Cuma saya menyampaikan aspirasi tadi. Cuma saya tidak mengganggu daripada proses diskusi. Cuma saya minta tadi, kalau memang tidak bisa di ini tidak apa-apa. Cuma saya akan menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Bang, sebentar Bang. Sebelumnya saya terima kasih. Sebelum turun ya Terima Bang, kasih, sebelum Abang. turun Bang Udah Indo ya, Bahwa begini, apa yang diberikan sekarang oleh Bang Indo itu sebuah masukan yang sangat bagus, ya kan? Tadi mengatakan bahwa kita akan minta suatu waktu, bisa-bisa aja kita aturkan gitu loh. Mungkin kita format yang seperti tadi Bunda Rahma katakan, kita tidak monolog. Mungkin bagaimana kita meramu supaya itu tidak kesannya monolog gitu loh. Nah, itu masukan yang sangat bagus supaya netizen juga walaupun ya kadang setiap hari itu disampaikan bahwa agama samawi itu ada cuma Islam gitu. Ya, taruh masalah itu lebih lanjut nanti Gurunda yang mungkin lebih jelaskan. Silakan mungkin Nimros yang mohon maaf, saya sedikit doang. Ini sering sampaikan sama Bang Juma ya. Mungkin jangan disamakan yang berdebat diskusi di sini dengan para ustadz, para kiai, para habaib ya. Mereka bicara di dalam masjid kepada di hadapan mereka orang-orang yang di dalam dadanya sudah ada iman. Nah, di sini yang dihadapi itu para penentang ayat-ayat Allah. Ya, jadi nggak bisa sesimpel itu loh Bang. Ya, satu jurusannya sama. Bingkainya aja yang kita bedakan, karena yang kita hadapi ini para pembangkang ya, para pembangkang yang emang harus punya pola tersendiri untuk menghadapi mereka. Kalau para alim ulama kita ini yang dihadapi itu orang-orang yang di hati sudah ada iman ya, udah ada pengakuan. Nah, mereka apapun yang kita berikan kepada mereka, bahkan malaikat ketika datang kepada mereka nggak akan percaya. Jadi emang harus dengan sedikit lah sebagai tanda bahwa kita ada pernah menyeru kepada mereka. Ya, hanya itu doang, sebatas itu Bang. Nah, silakan Bang Muhammad. Tapi terima kasih Bang atas betul. Jadi kalau secara edukasi, secara penyampaian kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, saya rasa udah berpuluh tahun ini ya kita ada di Kemal ini ya. Bukan berpuluh tahun sih, bertahun-tahun. Jadi mungkin Anda juga punya peran. Anda kan di bidang pendidikan ya, itu coba dikembangkan bagaimana supaya penyampaian itu sampai kepada pemerintah gitu loh. Ya Bang ya, coba bersatu dengan para pengajar dari segi elemen pendidikan, kemudian ya ajukan supaya kurikulumnya itu bisa diperbaiki gitu loh, sesuai dengan keinginan kita semua ya Bang ya. Rasa gitu ya Bang, terima kasih sudah naik dan kami terima kasih atas masukannya Bang ya. Kami turunkan Bang ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda. Iya, masalahnya apa ini kalau boleh tahu? Izin Bang Juma ya. Ini najar saya nih Bang nih.
ketika Iya, ketika gimana, kami Bang? tidak mendapatkan, karena saya mendengar beberapa kali Bang Juma mengingatkan host Ada agar gerunda tidak itu, jangan langsung diturunkan dulu, menurunkan Bang. muslim. Biar dia Ya, menurunkan muslim. gerunda Nah, lebih memberikan yang izin Bang Juma, saya bernajar ini Siap. bisa berbicara dengan Bang Juma ya. Saya bernajar ini ketika memang kami muslim tidak mendapatkan pengetahuan. Nah, ini izin Bang Juma. 1 menit saja Bang Juma. Bahwa yang terpatri daripada anak-anak kita sekarang ini ya, bahwa agama Kristen itu adalah salah satu agama samawi. Dan ini terpatri, boleh dicek. Boleh dicek. Nah, itu pertama. Yang kedua, banyak kaum muslimin, khususnya anak-anak kita sekarang yang belum mampu membedakan mana Kristen, mana Nasrani. Yang mana Nasrani, yang mana Kristen. Dan ini sangat masif dan sistematis. Untuk apa kita memualafkan banyak orang, sementara generasi-generasi Islam ke depan itu tidak paham, Bang Zuma. Saya tadi menanggapi Bang Imus Goza, saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita di sini bukan alim ulama, tetapi pemahaman-pemahaman kakanda-kakanda kami yang ada di sini adalah di bidang kristologi. Saya paham terhadap agama, belum tentu saya paham terhadap kristologi. Saya tanya sama Ustadz terhadap Kristen, mereka tidak paham. Yang tahu Bang Zuma dan teman-teman yang lain yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon penjelasan Bang Zuma sehingga teman-teman yang ada di bawah ini paham, sehingga mampu menangkis ya ketika ada yang mengatakan baik di sekolah, di lingkungan-lingkungan manapun bahwa Kristen itulah salah satu agama samawi. Ini perlu dipertegas. Itu berikutnya Bang Zuma, kami dari kalangan umat muslim mohon kiranya Bang Zuma ada satu kajian-kajian yang Abang punya waktu khusus ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dari kami ini umat muslim. Yang paling mendasar Bang Zuma, mohon sangat Bang Zuma, kami mohon untuk anak-anak kami Bang Zuma, untuk kedepannya. Jadi bukan berarti ketika kami muslim tidak ada punya ruang di Komal, kemana kami harus mengadu Bang Zuma. Ketika kami muslim ini dipertanyakan langsung diturunkan Bang Zuma, sementara kekuatan-kekuatan Komal itu ada di kami muslim Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, sedikit saya emosional Bang Zuma, terima kasih. Iya, baik, terima kasih ya. Ini sangat menarik memang ya. Keadaan inilah yang menghantarkan para apologet ini hadir untuk agar umat Islam yang awam dalam hal perbandingan agama, khususnya generasi muda kita yang memang sangat membuat kami apologet ini khawatir, yaitu berhasilnya para misionaris kemudian mengajak generasi Islam untuk memiliki pandangan bahwa agama Kristen itu adalah agama samawi. Agama Kristen itu adalah sama seperti agama yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disebut dengan Nasara. Ada 2 hal. Yang pertama, generasi Islam berikutnya harus semuanya sudah menyadari bahwasanya agama samawi itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falhum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang meliputi kemudian ajaran samawi, ajaran langit, atau ajaran yang diwahyukan dari langit, atau dinul yang didatangkan dari langit, adalah mereka yang cakupannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian beriman kepada hari akhir, melakukan amalan soleh, melakukan kebajikan. Nah ini adalah syarat mutlak sebuah agama disebut agama samawi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu. Kemudian agama samawi ini bertentangan dengan agama ardi. Samawi langit, ardi bumi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang samawi, kita harus tahu dulu nih, apa itu agama ardi? Dari konsep ketuhanan, ajarannya, kitab sucinya, lalu kemudian asal usulnya. Apakah ajarannya itu bersifat universal, yang cenderung kepada konsep yang muatannya justru terisi oleh keyakinan-keyakinan yang jauh kepada yang mendekat kepada keyakinan panteisme,
kemudian dinamisme, kemudian animisme, politeisme, dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami. Nah, ciri agama Ardi itu tidak disampaikan oleh Nabi. Kalau kita bertanya, saudara kita yang mengaku Samawi, mengaku Nasrani, apakah kemudian mereka punya ajaran itu berasal dari Nabi? Semua pendebat Kristen ketika ditanya apakah Lukas Nabi, apakah Paulus Nabi, apakah Markus Nabi, mereka semua mengatakan tidak. Mereka justru ada rasa kayak takut mengakui kalau Paulus itu Nabi. Berarti 13 buku yang dipegang oleh saudara Kristen itu tidak berasal dari seorang Nabi. Dengan demikian, jatuhnya kepada pemahaman yang kita tahu bersama bahwa agama Ardi itu agama yang kitab sucinya tidak berasal dari seorang Nabi. Apakah kemudian ini terpenuhi unsurnya terhadap kekristenan? Silakan saudara untuk menilai. Apakah Paulus itu Nabi? Bukan. Berarti 13 buku yang jadi panutan kekristenan tidak berasal dari seorang Nabi. Jatuhnya kalau bukan Samawi berarti agama Ardi. Kemudian agama Ardi itu dicipta oleh tokoh agama. Jadi agama Ardi itu dicipta oleh tokoh agama. Ibadah minggu, sholat Jumat, kemudian apa lagi? Zakat, perpuluhan. Itu kita lihat yang mana yang noise. Kalau dia noise-nya itu kelewatan, ditutup aja atau diturunkan karena mengganggu kuping saya, gitu loh. Tapi kalau tidak mau diturunkan, ya gimana ini? Ya bagus. Clear. Saya lanjut ya. Jadi agama Ardi itu berasal dari tokoh agama itu sendiri. Jadi ada wahyu. Kalau agama Samawi ada wahyu, kemudian ada tafsir atau penjelasan daripada Nabi terhadap wahyu ini. Nah, kalau di agama Ardi tidak ada wahyu, yang ada hanya penjelasan tokoh. Nah, kalau kita melihat daripada 13 buku dari agama Kristen, itu mana yang dari wahyu? Roma, Galatia, Filipi, ya saya rasa Yesusnya mengatakan itu, Paulusnya mengatakan semuanya itu diterima dari Yesus yang bukan manusia berdasarkan pengakuan dalam Galatia 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memiliki sebuah kitab yang diwariskan oleh seorang nabi. Itu, tidak memiliki sebuah kitab yang diwariskan oleh seorang nabi. Sekali lagi, Paulus bukan nabi menurut iman Kristen. Ajarannya kemudian berubah-ubah setiap zaman. Tadinya babi berubah menjadi babi hutan dan seterusnya. Jadi hal-hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah agama yang konsep ketuhanannya nanti larinya kepada siapa? Dinamisme, animisme, panteisme, politeisme, Hellenisme, Stoa dan seterusnya. Nah, ya, itu adalah ciri-ciri agama Ardi, agama buatan atau agama bumi. Kalau hal ini ada pada sebuah agama, maka tentu dia bukan agama Samawi. Nah, sedangkan agama Samawi itu sendiri disampaikan oleh Nabi yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat dengan pasti ditentukan kapan agama ini, dinul ini diajarkan, dimulai. Kemudian tokohnya jelas, siapa nasabnya, ketahuan dari mana silsilah tokoh tersebut, siapa nama ibu, siapa nama ayah, kakeknya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu agama Samawi itu. Lalu kemudian tidak tumbuh dari masyarakat, tetapi disebarkan kepada masyarakat dari tokoh yang adalah Nabi. Lalu memiliki kitab suci yang otentik. Itu syarat mutlak. Lalu kemudian ajarannya konsisten. Ajarannya konsisten meskipun hidup sosial politik masyarakat setempat kemudian mengalami dinamis, kondisi dinamis, tetapi ajarannya pun itu tetap konsisten, tetapi bisa digunakan, bisa dilakukan, bisa diadakan seperti apapun zaman itu. Itu adalah ciri-ciri agama Samawi. Kemudian ajarannya universal terhadap cakupan kedatangannya. Misalnya Nabi Muhammad menyatakan dirinya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu ada dalilnya dalam kitab. Tapi kalau dia tidak
universal dalam kitabnya, tapi diajarkan kemudian kepada seluruh umat manusia, berarti ada yang tidak beres tentang kaidah yang ada di dalam agama itu. Jadi pada kesimpulannya adalah agama samawi, Nasrani dan Kristen itu adalah berbeda. Nasrani pengikut Nabi Isa alaihi salam, Nasara pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tetapi kemudian ada dari kalangan-kalangan pengikut ini kemudian yang mungkin ingkar terhadap pengajaran Nabi Isa, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang sesat. Apa orang yang sesat ini? Mereka mendapatkan perjanjian. Di dalam Al-Quran juga diterangkan kemudian seperti itu. Mereka ada janji dengan Allah, tetapi mereka melupakan janji itu sehingga mereka tersesat. Sesat meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam menuju kepada ajaran orang yang di luar daripada kenabian. Nah, lahirlah agama yang disebut kemudian teman-teman kita hari ini non-Muslim. Seperti itu. Jadi saya sebagai Muslim mengatakan, apakah Nasrani dan Kristen itu berbeda? Saya katakan itu adalah satu agama yang berbeda, meskipun akarnya bersumber daripada dinul atau ajaran yang sama. Seperti itu, Bang. Karena kenapa saya katakan demikian? Al-Qur'annya menjadi patokan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Orang yang menyembah kepada selain daripada Allah tidaklah mungkin termasuk orang beriman. Sedangkan mereka menyembah bukan kepada Allah, berarti mereka tidak termasuk kepada kaidah iman yang ada di dalam Islam. Dengan demikian, berarti dia bukan kategori Nasara atau Nasrani. Ya, saya kira begitu dari saya, saudara. Jadi pendalaman ini memang harus selalu kita gaungkan bahwa agama samawi itu ada 3 yang kita kenal, Yudaism, kemudian Nasrani, kemudian Islam. Di luar dari 3 ini, yang kita pahami itu adalah agama ardi. Tapi ini konsep dari Islam. Ya, mana tahu konsep dari saudara kita Kristen berbeda. Agama samawi itu misalnya menyembah kepada Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Bisa jadi. Karena itu adalah definisi menurut teman-teman kita Kristen. Kita hargai itu. Karena kalau di Islam, agama samawi, agama yang dipercayai turun dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dianggap kemudian pewahyuan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang kita pahami. Nah, kalau dari saudara Kristen juga mengatakan Kristen itu juga adalah agama samawi, ya itu pandangan mereka. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Bang Zuma. Cuman saya sarankan nanti adalah waktu-waktu tertentu Bang Zuma khusus kajiannya terkait Islam, karena banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar dari kami Muslim ini yang mungkin bisa kita berbagi. Izin Bang Zuma, tadi penjelasan Bang Zuma saya rekam dan ini menjadi edukasi buat saya dan teman-teman. Terima kasih. Izin host, saya turun. Iya, makasih. Ya Bang, sama-sama Bang. Terima kasih. Oke, kita sapa Bang Fer. Assalamualaikum, selamat siang. Kristen Muslim Bang Fer. Waalaikumsalam Bunda, kepencet tadi Bun. Muslim ya, oke. Salam kita kenal turunkan, Bang Fer. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Riau Bang Zuma. Siap, Masya Allah. Makasih Bang, sehat selalu Bang. Oke siap, aku di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keren ya penjelasannya kalau memang dari ahlinya. Kita sapa lagi selanjutnya. Tambun. Selamat apa perutnya? Selamat siang, assalamualaikum, Tambun. Dia belum duduk baik. Ayo teman-teman Kristen ya. Yang Kristen ya permintaannya teman-teman. Supaya ada diskusi, jadi yang Kristen yang naiknya mohon maaf ya. Ya, Tambun udah naik Bang, udah duduk Bang. Tambun, selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum, Tambun Kristen Muslim.
Salam pencet Bun. Oh Mama Oke Bang, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke ya teman-teman Kristen ya. Yang Muslim dulu nak ya, teman. Boleh izin sedikit alhamdulillah kan tadi subuh biar jelas biar salamnya nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magus itu. Malah salah sabun apa? Nah, ada CDC, alhamdulillah. DCDC. Ada jawaban. Oke, jelas ya, clear ya semuanya ya. Saksi ya. Assalamualaikum. Lanjut. Ya, Diulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf. Ya, Bang Imrus. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Aduh. Waalaikum. Kau kenapa? Pagan. Jangan dimarahi dulu. Oh iya. Iya, kasih dulu napas bantuan tahu jangan langsung marahi. Apa yang kau ingin sampaikan Pagan? Ya gimana Hi? Gimana Bunda? Kejang-kejang ya. Kau kejang-kejang be. Ketemu kita kok kejang-kejang. Itu musik dimatikan dulu Bang Pagan. Matikan dulu musik biar biar enggak ini. Iya kedengeran. Cili dulu. Silakan. Apa yang ingin kau sampaikan sebagai agama Pagan? Apa yang ingin sampaikan Bang? Silakan. Pagan kuras, bilang kurasnya dong. Baiklah, Pagan aja. Biar lebih keren. Ini kamu kurang-kurangin. Apa? Silakan. Keluhanmu apa? Apa mau bagian mana yang sakit? Silakan, tidak obati. Tak saya kiri. Rindu aku sama si Babe ini. Apa sih? Ayo apa? Pagan Quraisy. Apa yang bisa diperbincangkan, Bung? Kristen buatan Paulus. Apakah Anda menyanggali itu, menyanggah? Kau dengar nggak? Enggak menyangka. Karena lebih baik buatan Paulus daripada buatan Muhammad. Jadi yang kita lihat sekarang itu kan antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran yang dibawa oleh Paulus. Nabi Muhammad dengar Paulus daripada buatan Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu itu Nabi? Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu itu Nabi? Syarat Nabi itu harus kemudian memiliki kitab yang berasal dari langit, bukan dari karangan sendiri. Kemudian dari mana saya tahu itu Nabi? Dari Al-Quranul Karim. Baginda Rasul Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dan penutup para Nabi. Gitu. Nah, kami tahu bahwa beliau Nabi dari ajarannya, yaitu dinul Islam. Bagaimana kemudian Islam datang meratakan habis orang-orang pagan Quraisy. Alhamdulillah. Keberhasilan yang dicapai oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bangsa Arab, bangsa yang keras, bangsa yang jahil pada masa itu kemudian alhamdulillah bisa memeluk dinul Islam. Itu bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Ada juga pengakuan dari teman-teman Kristen, Yesus itu Tuhan, tapi tak berhasil mengalahkan Yahudi. Itu saya rasa adalah kegagalan yang paling sampai pada puncaknya, kalau Tuhan tidak mampu kemudian membuat orang-orang tunduk, malah dia yang dibunuh. Kalau Nabi Muhammad, alhamdulillah beliau mampu menundukkan kemudian sejazirah Arab.
Yesus Tuhan datang ke Bani Israel, tak mampu kemudian menundukkan Bani Israel. Yesus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus, cuman bisa kemudian menundukkan bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa ini secara nenek moyang mereka menganut ajaran pontaisme, dinamisme, animisme, Hellenisme Stoa, politeisme, dan paganisme. Dia Yesus hanya mampu menaklukkan bangsa-bangsa penganut agama tersebut. Tidak mampu menaklukkan agama tauhid, yaitu agama Yahudi, dan juga tidak mampu menundukkan agama Islam, yaitu agama tauhid. Kristen, Yesus yang datang kepada Paulus hanya bisa menaklukkan penganut-penganut agama panteisme, dinamisme, animisme, dan juga politeisme, dan juga paganisme. Tak mampu menaklukkan agama Yahudi dan agama Islam. Jadi ceritanya dipungutlah orang-orang yang pagan-pagan ini masuk kumpul di dalam agama yang sekarang Anda sebut dengan agama Kristen. Yahudi masih tetap berdiri sampai hari ini. Sekarang masalahnya kemudian Islam semakin jaya sampai hari ini. Tempat gitu saudara. Bertakwa kalian jadikan pusat peribadahan kalian. Alhamdulillah, yang tadinya tempat berhala, ada dua tempat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ishak, diwariskan kemudian Baitul Maqdis, kemudian kepada Nabi Ismail diwariskan kemudian Baitullah yang ada di Ka'bah. Jadi Yerusalem, Palestina adalah warisan Nabi Ishak kepada anaknya, kemudian Arab Saudi, Mekah diwariskan Nabi Ismail kepada keturunannya. Ini Kristen apa yang diwariskan? Dan dari mana pewarisan itu? Itu jelas itu bang. Itu nggak bisa kemudian, hanya orang yang tidak mau menerima kebenaran yang tidak mau melihat itu. Itu sejarah yang sudah ribuan tahun, yang kemudian oleh kacamata dunia, berdasarkan ilmu pengetahuan, dua hal ini tidak bisa dipungkiri. Bani Israel dan Bani Ismail memiliki warisan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah kalau Kristen ini warisan siapa Kristen ini bang? Kenapa Muhammad mengarang Al-Quran itu tidak pakai otaknya? Kenapa? Iya bagus. Tuduhanmu sangat luar biasa bang. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengarang Al-Quran, maka selayaknya Nabi Muhammad itu Anda tuhankan, karena semua ayat suci Al-Quran yang terlontar dari lisannya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan apa yang keluar dari lisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu hampir seluruhnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau kamu itu demen kali menyembah manusia, adalah lebih layak kau menyembah Nabi Muhammad yang sempurna ajarannya daripada kau menyembah makhluk Yesus yang datang kepada Paulus. Lebih sempurna ajaran Nabi Muhammad daripada ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Gitu saudara. Saya bantah ya. Silakan. Apanya? Kalian itu diajarkan boleh menikah tanpa wali, boleh menikah tanpa wa'af. Siapa mana dalilnya? Mana dalilnya bang? Tanpa apa itu namanya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya butuh dalil. Anda berbicara mengenai Islam, Anda butuh dalil. Kalau ada dalilnya, mari kita kaji. Kalau tidak ada dalilnya, berarti Anda hanya pembohong. Ada di hadis. Silakan Anda tunjukkan hadisnya. Tanpa mahar. Terus di mana dalilnya itu? Sedangkan kalau di dalam ilmu yang berkaitan dengan Bible, Anda di 1 Korintus 7 minimal 4 kali. Sedangkan Muhammad melanggar itu istrinya 13. Udah 3 kali lipat. Kan berarti Anda ditipu sama. Oke, baik. Jadi kalau hanya modal seperti itu, di dalam kaidah keislaman kami semua paham bahwa Allah memberikan kemudian kemuliaan, Allah memberikan kemudian kredit plus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti kepada Nabi Daud, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nah, seperti di negara kita ini, presiden kita juga adalah bagian dari Indonesia. Presiden kita juga adalah bagian daripada rakyat Indonesia.
Tetapi kemudian dia memiliki kewenangan dan memiliki fasilitas yang berbeda dengan masyarakat biasa. Beliau nabi, wajar itu terjadi. Oke, nah ini PR supaya kamu dengarkan di bawah. Kamu jelaskan kepada saya kenapa suami-suami atau bapak-bapak di agama Anda itu diajarkan untuk berbohong. Di dalam 1 Korintus 7 nomor 25 jelas diterangkan begini. Sekarang tentang para gadis. Untuk itu kemudian diceritakan 1 Korintus 7:29, bukan 25 tapi 29. Di situ diterangkan kemudian terkait dengan gadis yang ada dalam 25-nya. Itu diatur, tetapi ketika berbicara mengenai suami-suami, aturannya jelas. Apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus, ya ada kata harus di sana, harus apa? Harus apa? Harus berlaku seolah-olah masih bujang. Kali. Saya ulang lagi. 1 Korintus 7:29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang punya istri harus berlaku seolah-olah mereka bujang. Mereka tidak beristri. Kenapa ada ajaran kayak begini? Maksudnya apa? Ada ndak Kristen yang bisa menjelaskan ke kita ini? Kenapa bapak-bapak kita yang punya istri diajarkan kemudian harus berlaku seakan-akan mereka masih bujang? Maksudnya apa? Silakan yang bisa menjelaskan. Kabur tadi Toten. Yusuf. Membahas Yusuf tentang mahar, membahas tentang wali dan seterusnya, itu ilmu tinggi. Sekarang yang rendah aja dulu. Kenapa di dalam kitabmu 1 Korintus 7:79 para suami ini diperintahkan harus, katanya, harus hidup berlaku seolah-olah mereka para suami ini masih bujang. Itu kenapa? Apa alasannya? Kita ini Yusuf Kristen Muslim. Yusuf Langit Biru, selamat siang. Langit Biru Kristen Muslim. Langit Biru. Assalamualaikum Pak D. Kalau saya mah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku yang paling ganteng sepulau Kalimantan, masya Allah. Orang Ketemu lagi aku. Aku iya, kayak sorry. jodoh sama Pak D nih. Ketemu lagi kita Pak D. Masya Allah. Ini gimana nih, akhi? Kita disuruh untuk berlaku seperti bujang, gimana dong? Kalau saya sih wajar mah. Saya seorang duda. Nah, akhi Sugi disuruh berlaku seperti bujang, gimana dong? Oh parah. 1 Korintus 7:29 ya. Itu Iya, kalau iya. kita baca dari ayat 26, oh itu boleh poligami itu. Baca aja di situ. Boleh poligami kok, kata siapa nggak boleh poligami. Jangan dibuka dulu, Bang. Tadi. Oke, kita sapa Mertua Batak. Mertua Batak. Mertua Batak, selamat siang, saudara. Siang Bu. Muslim, Kristen. Kristen Bu. Silakan Bang dengan guru kami. Atau dengan, silakan. Apa ingin kamu keluhkan, sampaikan, mau diskusi atau gimana? Ya, cuma nanya aja, kalau di Al-Quran iblis itu datangnya, kenapa ada iblis gitu aja Bu? Kenapa ada iblis? Iya. Supaya Karena ada Kristen. karena ada neraka. Itu jawabannya, Bang. Oh. Jatuhnya iblis itu karena apa Bang?
Jatuhnya iblis itu karena mereka kemudian membangkang perintah Tuhan, sombong kepada Tuhan. Ketika iblis kemudian diperintahkan untuk menghormat kepada Adam alaihissalam, iblisnya ogah, iblisnya nggak mau, sombong dia. Mereka menganggap diri mereka lebih mulia daripada Adam, sehingga mereka nggak mau sujud menghormat. Sama seperti orang-orang kafir, mereka menganggap diri mereka lebih terhormat sampai mereka nggak mau hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut kafir. Makanya Kristen itu segolongan dengan kafir. Iblis itu segolongan dengan kafir. Oh, makhluk yang ingkar. Gimana? Keterangan dari Bang Juma kalau iblis itu sombong ya. Yes, itu sombong iblis itu. Ketika Tuhan mengajarkan sesuatu ajaran, tapi kalau iblisnya kukaji membantah ajaran itu. Tapi kalau kukaji terangan Bang Juma bukan sombong Bang, kayaknya malas Bang. Kalau penyakit malas kan nggak ada obatnya lah, ya betul kan Bang? Iya, termasuk itu Mas. Makanya karena mereka malas untuk sujud, menghormat kepada Tuhan, maka mereka malas-malasan. Padahal mereka diutus ke atas muka bumi ini untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan, untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan. Tapi aturan Tuhannya itu dihapuskan. Sama juga Bang, di orang Kristen juga malas baca Alkitab. Di orang karena Arab kalau juga semakin udah dibikin rajin baca Bible, semakin udah dibikin toa, nggak mau juga sembahyang, sama juga datang malasnya Bang. Iya kan Bang? Iya, jadi gini, secara kelompok di Kristen itu memang sudah tak ada aturan dalam hal prosesi ibadah. Tidak ada lagi cara untuk beribadah dan tidak ada lagi perintah untuk beribadah kepada Tuhan. Coba Anda baca di dalam Galatia 5 kalau saya tidak salah ingat. Di situ orang-orang Kristen pengikut Paulus dimerdekakan dari apa yang kemudian dijadikan sebagai keadaan menghambakan diri kepada Tuhan. Coba Anda baca di Galatia 5. Tapi Bang, kenapa Bang selalu ku tengok kan mempojokkan Paulus, sementara itu kan sejarah itu. Sejarah yang Saya lampau. tidak memojokkan. Saya berbicara sesuai dengan fakta, Bang. Apa yang ada di Bible itu yang saya sampaikan. Contoh yang tadi, di Kristen itu dimerdekakan dari aturan penghambaan kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi ya jangan mau, kalian itu adalah orang merdeka yang tidak perlu lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Setiap agama mempunyai hidayah masing-masing, Bang. Agama memiliki hidayah. Hidayah itu hanya ada di Islam, itu ajaran Islam. Orang Kristen yang melembutkan hatinya mendapatkan hidayah menjadi Islam. Berarti itu. 2 miliar umat Kristen bentar lagi musnah lah ya gitu loh Bang ya. Bukan musnah, sebelum kiamat mereka tetap ada secara turun-temurun. Kenapa mereka harus menyaksikan siksa kiamat itu? Oh, berarti kena gurunda. Wah.